Mahkamah Konstitusi atau MK kembali membuat geger jagat politik di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai calon bupati dan memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang, belum lama ini MK mengabulkan permohonan uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 426 ayat 1 dalam regulasi tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum. Sontak putusan tersebut menuai polemik. Aidiantani Sugianto menjadi sasaran perdebatan. Sebagian kalangan menilai, Ai tidak bisa mengikuti pilkada ulang lantaran tercatat sebagai caleg terpilih dalam Pileg 2024, sehingga tidak bisa mengundurkan diri untuk menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun sebagian kubu lagi punya pandangan berbeda. Politikus PDI Perjuangan itu tidak terdampak oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu, karena saat ini dirinya berstatus sebagai anggota legislatif, bukan calon terpilih. Dengan begitu, Ai tetap bisa maju dalam pilkada ulang sebagai calon bupati. Pandangan yang kedua itu sejalan dengan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya yang menetapkan Aidiantani Ade Sugianto sebagai calon bupati didampingi Iip Miftahul Paos. Terhadap apa yang hari ini ramai ya gitu ya, ramai mengenai putusan MK terbaru, tentunya itu juga kita bahas dan kita dalami. Tentu kita juga berkonsultasi tentunya dengan lembaga di atas kita, nih Provinsi KPU RI tentunya dalam upaya pertimbangan juga, dan memang sudah kita putusan bahwa untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru itu pada intinya itu membahas tentang calon legislatif terpilih dan itu mengkaji tentang judicial review ya tentang Undang-Undang 7 2017. Sedangkan dalam proses pilkada, Undang-Undang Pilkada tentang pemunduran diri dari anggota legislatif itu sudah ada putusannya di putusan MK nomor 33 tahun 2015 dan itu judicial review mengenai Undang-Undang nomor 8 2015 perubahan atas Undang-Undang 1 2015 dan itu karena akhirnya menjadi referensi, menjadi pedoman untuk pilkada ini. Jadi konteksnya berbeda. Kalau yang terbaru itu mengenai di Undang-Undang Pemilu, kalau yang tentang Undang-Undang Pilkada tentang pengunduran diri anggota legislatif itu di nomor 33. Kalau yang ini di calon terpilih yang belum dilanjutkan. Penetapan Aidiantani Iip Miftahul Paos sebagai pasangan calon bupati Tasikmalaya dalam Pilkada Ulang 2025 itu dilangsungkan pada Ahad 23 Maret 2025. Dalam rapat pleno yang digelar di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya ini pun ditetapkan nomor urut calon masing-masing pasangan calon tidak berubah. Mereka adalah Iwan Saputra Dede Muksid Ali dengan nomor urut 1, lalu Cecep Nurul Yakin Asep Sopari Al Ayubi nomor 2, dan Aidiantani Iip Miftahul Paos nomor urut 3. Ketiga pasangan itu bakal berebut suara pada 19 April 2025. Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berbeda kasus, yakni antara Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pilkada. Jadi sebagai anggota, Bu Ai ini kan dilantik pada tanggal 2 September ya 2024. Ya, kemudian setelah dilantik diambil sumpah dan jabatannya. Setelah diambil sumpah dan jabatannya terlunak. Tentu dia melekat sebagai anggota DPRD Kabupaten. Begitu ya. Jadi sebagai anggota legislatif resmi, bukan calon lagi, tapi sudah resmi, kemudian maju di pilkada yang di PSU sekarang ya maksudnya, kemudian mundur. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 huruf S. Di pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada seperti yang disebut Ahmad Nur Hidayat, dijelaskan calon bupati dan calon wakil bupati harus memenuhi persyaratan.
Di antaranya menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.